A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Bang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Menara Saidah. Cerita ini ditulis oleh Embart Nugroho. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kinanti membuka laptopnya dan membuka naskah yang baru saja ia tulis kemarin. Makhluk halus di gedung angker. Ia ingin menceritakan kisah kakaknya yang tragis, yang sampai saat ini tidak tahu kabar beritanya. Kinanti berhenti sejenak, kemudian beranjak dari tempat duduknya. Ia keluar dari kamar Ana yang berada di lantai 2. Tampak gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan lampu-lampu warna-warni. Kinanti mendesah berat sambil memperhatikan halaman depan sebuah rumah kontrakan. Ana datang membawa segelas teh hangat dan menyodorkannya ke Kinanti. "Ngeteh dulu, Kin," ucapnya. Kinanti menoleh dan tersenyum ke Ana. Ia menerima teh pemberian Ana. Asap hangat keluar dari muk berwarna putih bergambar bunga-bunga. "Kamu tahu Menara Saidah di mana?" tanya Kinanti kemudian. "Ya tahu dong. Emangnya kenapa?" Antar aku ke sana ya." "Mengantarmu ke menara itu?" "Ya ampun, Kin, kamu mau ngapain sih ke sana? Bangunan itu sudah dikosongkan sejak 5 tahun lalu. Dan saat ini dijaga security. Gak boleh masuk." Kinanti menyeruput sedikit minumannya. Kemudian pandangannya beralih pada bangunan tinggi berwarna biru di ujung sana. "Aku mau mencari kakakku," selahnya pelan. "Sudahlah, Kin, lupakan saja masalah kakakmu. Kamu kan bisa mengambil tema lain untuk novelmu. Aku hanya ingin tahu ada apa sebenarnya di menara itu, An." "Menara itu kosong dan sekarang jadi bangunan yang angker. Ngerti? Aku ingin membuktikannya sendiri." "Ya ampun, Kin, kamu kenapa keras banget sih dinasehatin? Menara itu angker dan kamu gak perlu ke sana." Ana kembali memastikan sahabatnya itu agar tidak nekat pergi sendirian dan masuk ke dalamnya. Tapi tidak bagi Kinanti. Ia begitu penasaran dengan bangunan itu. Ana hanya bisa mengangkat bahunya ketika Kinanti bersikeras ingin ke sana. Ana masuk ke kamar dan meletakkan muknya di atas meja. Kinanti masih terpaku di balkon kamar sambil terus menerawang jauh. Kemudian ia masuk dan menutup pintu kamar. Ana sudah pulas dalam tidurnya. Sepertinya ia sangat kelelahan di kampusnya, hingga menimbulkan dengkuran yang mengganggu telinga Kinanti. Malam merambat makin larut. Kinanti membuka laptopnya dan memperhatikan tulisan-tulisan yang ada di layar monitor. Kemudian Kinanti membuka jaringan internet dan mencari tahu tentang Menara Saidah. Menara itu memang sudah kosong dan menjadi sebuah misteri. Ada apa di balik kosongnya bangunan megah itu? Konon bangunan yang terletak di pinggir jalan itu mulai dikosongkan sejak tahun 2009 lalu dan tidak dihuni sampai sekarang. Tidak ada yang tahu mengapa. Yang jelas bangunan itu bermasalah. Gedung itu cukup megah dengan patung-patung bernuansa Romawi yang dipajang di beberapa tempat. Tiang-tiang besar berdiri kokoh tepat di depan gedung.
Tiang itu berjumlah 12, sedangkan di bagian depan ada 2 patung besar menyerupai Julius Caesar dan 2 patung singa. Sedangkan di dalam ruangan ada sebuah patung besar manusia berdiri di tengah lobi dan 2 patung kecil berdiri di sampingnya. Seluk-beluk serta sudut gedung yang dipenuhi nuansa Romawi itu menjadikan bangunan itu tampak seperti bangunan tua namun elegan. Sedangkan di bagian belakang halaman gedung ada lapangan parkir. Kondisi basement 1 dan 2 lapangan parkir sangat gelap dan kotor. Tanaman menjalar mulai menutupi loket pembayaran tiket parkir. Tangga darurat juga kondisinya sudah mulai rapuh. Konon bangunan itu menjadi buah bibir karena mengandung banyak misteri. Banyak orang beranggapan kalau gedung itu angker dan dipenuhi misteri. Ada penampakan dan kejadian-kejadian aneh di sana. Ada sosok perempuan berbaju merah berambut panjang, namun wajahnya tinggal tengkorak. Laki-laki parubaya yang tengah malam membersihkan kaca dengan menaiki gondola, serta ada penampakan-penampakan yang bikin bulu kuduk merinding. Petugas keamanan sering sekali mendengar suara seseorang menjerit-jerit minta tolong di lantai 3. Namun setelah didatangi ruangan itu kosong. Kinanti terpaku sejenak ketika melihat gedung megah itu dari sebuah internet. Ia bergidik melihatnya. Seperti ada kekuatan gaib yang entah dari mana datangnya. Bangunan itu terlihat menjulang tinggi dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Mata Kinanti mulai berat dan kantuk pun tidak dapat dicegah. Kinanti akhirnya tertidur di depan laptopnya. Malam merambat begitu lambat dan pekat. Tanpa mereka sadari, ada sosok gadis yang berdiri di depan kamar Ana. Entah siapa gadis itu. Malam itu, tiba-tiba saja Kinanti berada di lorong yang gelap. Sebuah koridor tanpa cahaya dan penerangan satu-satunya dari lampu luar dan sebuah senter kecil dari HP-nya. Lorong itu terasa lembab dan dingin. Lorong yang penuh dengan barang rongsokan. Kursi dan meja banyak yang berserakan di sana. Kinanti berjalan sambil ketakutan. Ia terus berjalan mencari-cari pintu keluar. Di beberapa koridor ada pintu-pintu yang tertutup dan ada yang dibiarkan terbuka begitu saja. Kinanti melewati ruangan-ruangan kosong itu sambil bergidik. Bulu kuduknya meremang. Ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di sudut ruangan menghadap jendela kaca. "Mbak, tolong saya," ucap Kinanti dengan bibir gemetar. Perempuan itu tidak menyahut. Kinanti pun mendekatinya. Namun perlahan perempuan itu menoleh ke arah Kinanti. Perempuan itu terkejut dan menjerit sekencang-kencangnya. "Ah!" Jeritan itu membuat gendang telinga Kinanti mau pecah. Wajah perempuan itu pun berubah mengerikan. Mulutnya terkoyak lebar. Kinanti ketakutan dan menjerit sambil berlari keluar. "Ah!" Kinanti terus berlari di lorong-lorong yang gelap. Nafasnya tersengal bersama keringat dingin yang mengucur deras dari keningnya. Kinanti menuruni anak tangga dan berlari lagi di koridor yang gelap. Kinanti terjatuh. Ia bergerak mundur ketakutan dan mendekap tubuhnya di sudut dinding. Kinanti menangis dengan bibir gemetar. Tiba-tiba saja muncul 2 sosok mengerikan di depannya. Sosok bermata merah yang menatapnya dengan tajam. "Ah!" Kinanti menjerit histeris. Jeritan itu membuat Ana terbangun. "Kinanti, bangun. Kin, ada apa?" Ana membangunkan Kinanti dengan mengguncang tubuhnya. Kinanti terbangun dengan nafas tersengal. Keringat mengucur deras dari keningnya. "Ada apa, Kin?" tanya Ana penasaran. Kinanti memegang kepalanya sambil mengatur pernafasan. "Aku mimpi buruk, An.
Ana mendesah berat. Kamu sih mikirin bangunan itu terus. Sudahlah, Kin. Buang semua ide-ide yang ada di benakmu. Lupakan semua kejadian itu. Kinanti hanya diam, lalu menatap Ana dengan lekat. Ia menarik nafas dengan berat dan mengembuskannya dengan perlahan. Sudah jam berapaan? Tanya Kinanti. Sudah jam 5, Kin. Kamu tidur aja kalau masih ngantuk. Aku mau mandi dan nyiapin sarapan pagi untukmu. Gak usah repot-repot. Aku sarapan di luar aja. Ah, kamu kan tamu aku. Gak boleh memperlakukan tamu gak baik. Kinanti tersenyum dan Ana pun keluar dari kamarnya. Lagi-lagi Kinanti teringat dengan mimpinya. Dua sosok yang menatapnya. Sosok itu tidak ia kenal sama sekali. Kinanti beranjak dari tempat tidur dan menuju balkon kamar. Ia menikmati udara pagi kota Jakarta. Masih lumayan segar karena kos-kosan Ana banyak pepohonan. Tempat kos yang nyaman dan tidak terlalu dekat dengan keributan. Di kamar berukuran sedang, terlihat cowok berkulit putih sibuk mempersiapkan kameranya. Hari ini dia ada pemotretan di sebuah majalah terkenal di Jakarta. Bukan fotografer aja yang digelutin cowok bertubuh tinggi dan berkulit putih itu. Dia juga seorang penulis skenario di salah satu stasiun televisi. Beberapa novelnya juga sudah nangkring di toko buku. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dari Ana. Halo, selamat pagi. Halo Andre, ini gue. Oh, elo An, ada apa? Tanya cowok bernama Andre itu. Lu sibuk gak Andre? Gue ada pemotretan hari ini. Emang kenapa? Gue mau ketemu sama lu. Ada yang mau gue bicarain. Sekalian gue mau ngenalin temen gue. Ngenalin temen lo? Iya, dia baru datang dari Medan. Lu ada waktu gak? Siang deh. Gue pemotretan dulu. Oke, kita ketemu di mana ya? Di Plaza Indonesia aja. Oke, sip. Sampai ketemu. Klik. Andre mematikan ponselnya, lalu memasukkannya ke dalam saku celana. Ia meraih kunci motor di atas meja dan meraih helm secara bersamaan. Andre keluar dari kamar sambil bersiul-siul, kemudian mengenakan helm teropongnya. Di garasi sebuah motor sport berdiri tegak dengan gagahnya. Andre segera naik di atasnya dan menstarter motornya. Motor sport merah pun melaju meninggalkan pelataran rumahnya. Kinanti sibuk dengan tulisannya yang belum menemukan ide menarik. Sepertinya ia harus beralih genre romantis ke horor. Namun sepertinya horor bukanlah keinginannya. Ia nggak mampu menggambarkan sosok mengerikan itu ke dalam tulisan. Kamu gak ke kampus, An? Hari ini aku gak ke kampus. Aku mau menemanimu dulu. Gak usah repot-repot, An. Kamu ke kampus aja. Aku gak apa-apa kok menunggumu di kamar. Aku gak mau ngerepotin kamu. Oke deh kalau begitu. Aku hanya ada satu mata kuliah aja. Siang aku udah pulang dan kita bisa menikmati kota Jakarta. Aku akan membawamu ke Plaza Indonesia. Gimana? Ide yang cemerlang. Hehehe. Udah, kamu pergi sana. Yap. Aku siap-siap dulu ya. Ana masuk ke kamar mandi. Setelah kepergian Ana, Kinanti sendirian di kamar.
Kamar kos terlihat sepi karena semua penghuninya sudah pergi dengan urusan masing-masing. Terlihat lenggang. Kinanti memelongokkan kepalanya keluar dari pintu kamar. Ia melihat koridor yang terlihat sepi. Sayup ia mendengar tangisan seseorang di kamar mandi. Suara tangisan pilu yang mengganggu pikiran Kinanti. Kinanti beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari kamar. Ia berjalan perlahan di koridor yang mendengarkan kembali tangisan sedih itu. Sayup, terkadang terdengar, terkadang menghilang. Kinanti kembali mempertajam pendengarannya. Tangisan itu berasal dari kamar mandi. Kinanti berhenti dan mempertajam pendengarannya. Ada satu pintu kamar mandi yang tertutup di sana. Tangisan itu kembali mengusik Kinanti. Tangannya menjulur ingin membuka pintu itu. Namun tiba-tiba saja seseorang menegurnya. "Mbak, mau mandi?" tanya seorang gadis berkulit kecoklatan kepada Kinanti. Kinanti sedikit terkejut dan menoleh ke gadis itu. Iya mbak," jawab Kinanti gugup. "Kamar mandi itu sudah gak dipakai lagi mbak. Sudah rusak dan dikunci." "Oh," Kinanti manggut-manggut. Kemudian tersenyum hambar. "Kalau mau mandi di sebelahnya aja mbak." "Iya, makasih. Kamu mandi dulu aja," ucap Kinanti seraya beranjak dari tempat itu. Kinanti kembali ke kamar sambil berpikir keras. Kalau kamar mandi itu rusak dan dikunci, lantas siapa yang menangis di dalamnya? Kinanti mulai bergidik. Jelas-jelas ia mendengar suara tangisan itu dari kamar mandi yang tertutup rapat itu. Kinanti memperhatikan tulisannya di laptop. Kemudian ia terpaku sejenak. Ada yang aneh di kamar mandi sebelah. Itu baru dirasakan Kinanti. Kinanti menutup laptopnya dan beranjak ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Kebetulan kamar Ana ada kamar mandinya di dalam. Kamar-kamar yang lain sebagian di luar kamar mandinya. Setelah mandi, Kinanti pergi ke Plaza Indonesia sesuai SMS yang dikirim Ana. Sedikit bingung ia melihat kota Jakarta. Namun dengan taksi yang ia tumpangi, Kinanti hanya menyebutkan tempatnya saja. Taksi pun meluncur di jalan hitam menuju Plaza Indonesia. Singkat cerita, Kinanti mencari-cari Ana sambil celingukan. Ana duduk di kursi yang cukup terlihat dari koridor. Ana melambaikan tangannya ke Kinanti. Gadis itu segera menghampiri Ana sambil tersenyum. Kemudian duduk dengan nafas tersengal. Ribet banget nyarinya. Hehe, biar kamu dapat pengalaman di Jakarta. Kamu jahat deh An. Untung aku gak nyasar. Kalau nyasar, kamu yang harus tanggung jawab. Hahaha. Masa sih? Udah segede gini bisa nyasar? Kan punya mulut untuk tanya. Kinanti sewot sambil melipat tangannya. Kamu mau makan apa, Kin? Kinanti melihat menu yang diberikan pelayan. Sirloin steak aja deh. Sirloin steak 2, potato skin 1, sama strawberry juice 2, ucap Ana ke pelayan. Sang pelayan pergi sambil membawa daftar menu ke dapur. Ana sibuk dengan androidnya sambil cekikikan sendiri. Kinanti mengedarkan pandangan pada orang-orang yang seliweran ke sana kemari. Plaza Indonesia terlihat begitu ramai pengunjungnya. Kita nunggu siapa sih An? Tanya Kinanti penasaran. Ia sedikit jenuh karena sedari tadi Ana sepertinya menunggu seseorang. Tenang aja,
Aku mau ngenalin kamu sama temanku yang penulis itu. Ih, kamu ada-ada aja ah. Ya gak apa-apa lagi Kin. Kamu kan bisa belajar nulis sama dia. Dia itu penulis novel top loh. Siapa tahu aja dia mau membantumu. Kinanti sewot, lalu memainkan sedotan minumannya. Beberapa menit kemudian, seorang cowok berkulit putih dengan setelan jeans biru dan kaos oblong datang menghampiri mereka. Hai Indre, sapa Anda kemudian. Udah nunggu lama? Tanya Andre sambil duduk di kursi yang kosong. Gak juga. Oh ya, kenalin nih Kinanti. Ucap Ana memperkenalkan Kinanti ke Andre. Andre tersenyum ke Kinanti. Gue Andre, ucapnya sambil mengulurkan tangannya ke Kinanti. Kinanti tersenyum dan menjabat tangan cowok itu. Kinanti, jawabnya. Nama yang cukup indah. Kinanti tersenyum. Pujianmu itu udah basi. Udah banyak digunakan dalam novel-novel remaja. Dan itu salah satu tipe cowok penggoda. Hahaha. Andre tertawa lebar. Itu hanya basa-basi perkenalan saja Kin. Gak usah dipikirin. Oh iya, aku boleh manggil lo Kin. Memang itu namaku kan? Ya, siapa tahu aja kamu punya nama lain atau nama panggilan. Teman-teman lebih suka manggil Kin. Oh. Lo minum apa, Andre? Kopi aja deh. Ana memesan kopi untuk Andre. Kemudian mereka ngobrol lagi seputar keperluan Kinanti. Katanya lo mau ngomong sama gue. Ngomong apaan? Tanya Andre ke Ana. Begini Andre. Kinanti mau mencari kakaknya yang hilang 3 tahun lalu. Lantas, lo mau kan bantuin Kinanti? Emang kakaknya hilang di mana? Udah lapor polisi. Nah, itu masalahnya. Lo nggak tahu kan kakak Kinanti hilang di mana? Emang di mana? Menara Saidah, ucap Kinanti tegas. Hah? Menara Saidah? Andre mengerutkan keningnya. Merasa aneh saja ada orang yang hilang di menara itu. Padahal menara itu sudah lama kosong dan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Iya Andre, di Menara Saidah. Andre semakin heran. Gimana ceritanya bisa hilang di Menara Saidah? Bukannya menara itu udah kosongan? Lo bercanda aja ah. Ini serius Andre. Kakakku hilang di menara itu bersama teman-temannya. Aku hanya dapat kabar kalau kakakku dan teman-temannya ingin membuat film horor di gedung itu. Andre semakin mengerutkan keningnya. Ia benar-benar gak percaya dengan cerita Kinanti. Apalagi yang berbau misteri. Andre bahkan tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Untuk apa lagi kamu mencari kakakmu kalau sudah 3 tahun berlalu, Kin? Itu pekerjaan sia-sia. Aku selalu dimimpiin sosok kakakku, Andre. Dia minta tolong kepada aku. Aku yakin kakakku masih ada di menara itu. Selama 3 tahun, itu mustahil, Kin. Mungkin saja kakakmu memang sudah meninggal dunia. Dan pihak polisi serta forensik tidak menemukan jasad mereka. Itu omong kosong, Dre. Please, bantu aku menemukan jawaban teka-teki itu.
Andre menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menatap Ana dan Kinanti secara bergantian. Ana lebih banyak diam dan menikmati pembicaraan antara Andre dan Kinanti. Ya, aku tahu. Mungkin kamu gak percaya dengan ceritaku. Terima kasih kamu gak mau membantuku. Tunggu. Kin, masalahnya berbeda. Menara itu sudah lama kosong dan tidak dihuni dari lantai bawah sampai lantai atas. Menara itu angker, Kin. Dan kamu takut? Enggak. Tapi aku gak percaya dengan ceritamu itu. Itu sesuatu yang aneh. Terima kasih. Aku akan ke menara itu sendirian. Kin, gumam Ana sambil meredakan emosi Kinanti yang sepenggal. Sabar dulu, jangan gegabah. Menara itu memang benar-benar angker. Banyak kejadian-kejadian aneh dan menakutkan di sana. Kamu bisa celaka, Kin. Aku gak peduli, An. Aku ingin menemukan kakakku. Kalaupun dia sudah meninggal dunia, aku ingin dia tenang di alam sana dan gak mengganggu tidurku. Ana terdiam, kemudian menatap Andre dengan lekat. Oke, aku akan membantumu, ucap Andre kemudian. Aku akan membawamu ke menara itu, tapi ikuti perintahku. Aku gak mau kamu gegabah dan ceroboh. Kinanti diam sejenak kemudian berkomentar lagi. Oke, kapan kita ke Menara Saidah? Kita ke sana hari Minggu aja. Aku masih ada beberapa pemotretan lagi dan hanya hari Minggu waktuku. Baiklah, aku ikut jadwalmu. Andre tersenyum. Ana menyeruput minumannya dan mencomot beberapa cemilan. Obrolan-obrolan ringan pun keluar dari bibir Kinanti yang tipis. Mereka menghabiskan waktu di kafe itu bersama gelak tawa dan canda yang tersungging dari bibir Andre dan Kinanti. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.